Asisten pribadi? Olive langsung melotot tak percaya. Apa yang sedang kamu rencanakan? Gumamnya dalam hati. Tentu saja, selama ini banyak relasi kerja saya pada bertanya kenapa sekretaris saya kok pria. Kenapa tidak wanita saja agar memberi suasana baru dan saya berpikir kenapa tidak mencobanya saja. Tukas Rico sembari menatap Olive dan Pras bergantian. Apa Anda berniat menjual saya? Tuduh Olive. Saya sudah kaya buat apa menjualmu? Sahutnya dengan nada angkuh. Baiklah, Pras. Terima kasih sudah menjadi asisten saya selama ini, kerjamu sangat loyal dan mulai hari ini kamu akan menggantikan posisinya Kak Din. Imbuhnya lagi menatap Pras. Baik Pak, saya akan bekerja lebih baik lagi. Sahut Pras senang karena mendadak naik jabatan. Sekarang kamu boleh pergi. Tukas Rico. Dan kamu tetap di sini, saya akan memberikanmu daftar tugas sebagai asisten pribadi saya. Imbuhnya lagi menatap Olive. Setelah Pras berlalu pergi, kini tinggallah Olive dan Rico berada di ruangan tersebut. Ini tugasmu selama menjadi asisten pribadi saya. Rico nampak menyerahkan lembaran kertas pada Olive. What? Olive langsung melotot saat membacanya. Pak, apa Anda sedang bercanda? Ini tidak lucu Pak, saya bukan seorang babysitter. Protes Olive setelah membaca tugas-tugasnya tersebut. Babysitter? Rico nampak mengernyit tak mengerti. Tentu saja, apa namanya kalau bukan babysitter? Masa saya harus mengurus Anda mulai dari bangun tidur pagi, sampai malam Anda mau tidur lagi? Rutuk Olive dengan kesal. Rico langsung beranjak dari duduknya, kemudian berjalan mendekati gadis itu. Bukannya itu memang tugas seorang asisten pribadi? Dan ingat saya bukan bayi, karena orang yang kamu sebut bayi ini bisa saja membuatmu memiliki seorang bayi. Mengerti? Ucapnya tepat di telinga Olive yang langsung membuat gadis itu meremang sekaligus menelan ludahnya. Jadi, segera kembali ke ruanganmu dan pelajari tugasmu dengan baik karena saya tidak menyukai sedikit pun kesalahan. Tegas Rico lagi, kemudian kembali duduk di kursi kerjanya. Sial Asteris N. Olive segera berlalu pergi meninggalkan ruangan tersebut dengan kesal, sedangkan Rico yang melihat itu nampak tersenyum menyeringai. Pras, kamu mau kemana? Tanya Olive saat melihat Pras membereskan barang-barangnya. Tentu saja pindah ke ruangan Pak Din. Sahut Pras. Tapi bagaimana kalau Pak Din cepat kembali? Tenang saja, sepertinya beliau agak lama di sana. Sahut Pras. Baiklah. Olive nampak terduduk lemas di kursinya. Kemudian ia membaca lagi lembaran tugasnya yang diberikan oleh Rico tadi. Keesokan harinya, Olive nampak berlari menyusuri koridor apartemen Rico pagi itu, agar tidak terlambat membangunkan laki-laki itu. Semoga saja dia belum bangun. Gumamnya seraya membuka pintu unit Rico dengan beberapa angka password. Kamu terlambat 3 menit. Ucap Rico saat Olive baru membuka pintunya. Sedangkan Olive yang melihatnya langsung berjingkat kaget, karena bosnya itu tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu. Tapi kan cuma 3 menit Pak. Sanggah Olive membela diri. Kamu tahu kenapa seseorang susah sekali sukses? Itu karena mereka suka memboroskan waktu. Tegas Rico. Sekarang cepat masuk dan buatkan saya sarapan. Imbuhnya lagi, kemudian ia berlalu pergi menuju kamarnya. Sial Asteris N. Beberapa saat kemudian saat Olive baru selesai dengan masakannya, Rico tiba-tiba keluar kamar dengan hanya memakai handuk yang melilit di pinggangnya. "Oh, Anda mesum!" teriak Olive saat melihat itu, ia langsung menutup wajahnya dengan telapak tangannya. "Di mana pakaian kerjaku?" tanya Rico kemudian. "Pakaian apa?" "Saya tidak tahu," sahut Olive. "Astaga, apa kamu tidak membaca tugas-tugasmu itu dengan teliti?" tegur Rico. Sedangkan Olive nampak menggelengkan kepalanya. "Sekarang siapkan pakaianku," perintah Rico kemudian, setelah itu ia berlalu masuk kamarnya yang diikutin oleh Olive. Sesampainya di dalam, Olive segera berjalan menuju walk-in closet. Banyak sekali pakaiannya. Gumamnya menatap ruangan tersebut. Ia segera memilih pakaian kerja untuk bosnya tersebut, lalu saat akan mengambil celana dal Asteris M wajahnya langsung memanas. "Ah sial, aku memikirkan apa sih?" Setelah itu ia segera memberikan pakaian kerja tersebut pada Rico. "Terima kasih," sahut Rico.
Tunggu, apa Bapak akan berganti pakaian di sini? Cegah Olive saat bosnya dengan tak tahu malu akan melepaskan handuknya. Tentu saja ini kamarku. Sahut Rico dengan perasaan tak bersalah, jika yang akan ia lakukan itu bisa saja menodai mata suci gadis perawan. Dasar mes asteris M. Rutuk Olive. Makanya berbalik badanlah kalau tidak mau melihat. Perintah Rico kemudian sembari menahan kekehannya karena berhasil menggoda gadis itu. Setelah Rico berganti pakaian, ia langsung menyuruh Olive memakaikan dasinya. Tolong pakaikan dasiku. Perintahnya kemudian. Memang Bapak tidak bisa memakainya sendiri? Protes Olive. Mulai hari ini, itu akan menjadi tugasmu. Tegas Rico. Menyebalkan. Gerutu Olive dalam hati. Rico sedikit menunduk saat Olive akan memakaikan dasinya, ia nampak menatap lekat gadis itu yang sedang serius memasang dasinya. Cantik. Gumamnya, lalu pandangannya turun menuju bibir ranumnya. Ingin sekali ia merasakan lagi bibir tipis dengan warna merah alami itu, pasti rasanya sangat manis seperti sebelumnya. Sudah selesai. Tukas Olive yang langsung membuyarkan hayalan Rico. Baiklah, terima kasih. Sahut Rico, kemudian berlalu dari hadapan gadis itu sebelum ia hilaf lalu menerkamnya. Kini mereka berdua sedang berada di meja makan. Apa kemarin kamu tidur di unitnya Kak Din? Tanya Rico di sela mengunyah makanannya. Iya. Sahut Olive. Apa kalian tidur berdua? Tanya Rico lagi yang langsung membuat Olive meletakkan garpunya sedikit nyaring. Anda pikir saya wanita apaan? Saya hanya membantu Pak Din membereskan barang-barangnya. Tegas Olive sedikit kesal. Sedangkan Rico nampak bernapas lega. Saya hanya bertanya kenapa kamu marah. Ucapnya datar. Pertanyaan Anda seperti menghina saya. Cibir Olive. Saya hanya tidak mau asisten saya hamil di luar pernikahan. Tukas Rico dengan santai namun sukses membuat Olive berang. Anda pikir saya wanita apaan, bahkan pacaran saja saya tidak pernah. Ucap Olive, ingin sekali ia membungkam mulut bosnya itu dengan saus sambal di depannya tersebut. Mendengar itu Rico semakin lega, ternyata ia jatuh cinta pada wanita yang tepat. Baiklah, saya sudah selesai. Rico segera beranjak dari duduknya lalu membawa piring bekas makanannya ke wastafel, kemudian ia mencucinya. Olive yang melihat itu nampak melebarkan matanya, ternyata Rico yang terlihat angkuh dan sok berkuasa itu tak segan mencuci piringnya sendiri. Apa apartemen ini juga dia sendiri yang membersihkannya? Gumamnya seraya mengedarkan pandangannya ke setiap sudut unit tersebut yang terlihat bersih dan rapi. Sesampainya mereka di kantor, Rico segera masuk ruangannya dan Olive kembali duduk di kubikelnya. Berdekatan dengan Rico membuatnya sesak napas, bagaimanapun ia mencoba untuk bersikap profesional tapi ia tidak bisa membohongi hatinya sendiri. Beberapa saat kemudian, nampak Sarah menghampiri mejanya. Apa kekasihku ada di dalam? Tanyanya to the point. Ada, Non. Sahut Olive. Baiklah. Dengan senyum mengembang di bibirnya, Sarah segera masuk ke dalam ruangan Rico. Sedangkan Olive yang melihat kepergian wanita itu nampak menghela napasnya. Sabar. Batinnya. Sayang, tumben menyuruhku ke sini pagi-pagi. Ucapnya pada Rico. Kamu sudah datang, kemarilah. Sahut Rico seraya bangkit dari kursi kerjanya, kemudian ia berjalan mendekati Sarah. Ada apa? Tanya Sarah penasaran. Sebelumnya aku minta maaf. Tukas Rico memulai pembicaraan. Ada apa sih? Sarah makin penasaran. Aku ingin mengakhiri semuanya. Ucap Rico menatap gadis itu. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Sahut Sarah. Aku sudah menemukan wanita yang kucintai. Ucap Rico yang langsung membuat Sarah tercengang. Benarkah? Secepat itu, bahkan kita baru bertunangan. Kamu berbohong kan? Ucapnya tak percaya, matanya mulai mengembun. Maafkan aku. Sahut Rico. Enggak, kumohon. Sarah langsung memeluk Rico. Aku mencintaimu Rico, kumohon beri aku kesempatan sedikit lagi. Aku pasti bisa membuatmu mencintaiku. Ucapkan lagi sembari mengeratkan pelukannya. Aku menyayangimu Sarah tapi maafkan aku harus mengakhiri hubungan ini sesuai kesepakatan kita dari awal. Tegas Rico. Enggak, Rico.
Aku akan mati jika kamu meninggalkanku. Sarah mulai histeris. Maafkan aku. Rico segera menenangkan gadis itu dengan mengusap lembut punggungnya. Sementara itu, Olive yang baru masuk ke dalam ruangan Rico nampak tercengang saat melihat pasangan kekasih itu sedang berpelukan. Olive. Rico nampak terkejut saat melihat gadis itu. Ada apa denganmu, Rico? Sarah nampak mengambil gelas alkohol yang hendak diminum oleh sahabatnya itu. Kamu, ngapain di sini? Rico nampak kesal, kemudian ia merebut kembali gelasnya lalu meneguknya hingga tandas. Tentu saja menjagamu dari para wanita-wanita haus belayan itu. Sahut Sarah seraya mengedarkan pandangannya menjelajahi setiap sudut bar di tengah kota tersebut. Mereka tidak akan berani mendekat. Tukas Rico sembari menuangkan minumannya lagi ke dalam gelasnya, namun lagi-lagi Sarah merebutnya kembali. Kamu kenapa sih, Rick? Apa ada masalah? Tanya Sarah kemudian. Sedangkan Rico nampak mengusap wajahnya dengan kasar. Mama ingin menjodohkanku. Sahutnya kemudian. Apa, dengan siapa? Sarah nampak terkejut. Anak temannya. Terus? Tentu saja aku menolaknya, kenal juga tidak. Sahut Rico. Terus? Mama bilang akan membatalkan perjodohan itu jika aku membawa seorang wanita sebagai calon istriku. Sahut Rico lagi. Lalu kamu sudah menemukannya? Tanya Olive. Itu yang bikin aku pusing, selama ini aku tidak pernah jatuh cinta pada seorang gadis. Sahut Rico. Aku mau tanya, jika di dunia ini hanya ada dua wanita, aku dan gadis yang mau dijodohkan denganmu, kamu akan pilih siapa menjadi istrimu? Tanya Sarah. Mungkin kamu, sahut Rico. Kenapa? Karena kita sudah saling mengenal lama, sahut Rico. Ya sudah kalau begitu, kenapa kita tidak mencoba saja untuk menjalin hubungan? Tukas Sarah yang langsung membuat Rico melebarkan matanya. Itu mana mungkin, aku tidak mencintaimu. Tolaknya. Tapi aku mencintaimu, Rick. Sela Sarah. Apa? Sar, bukannya sudah kubilang hubungan kita hanya murni sahabat? Maafkan aku, tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini. Tolong beri aku kesempatan, Rick. Aku yakin aku bisa membuatmu mencintaiku. Lagi pula kamu juga tidak inginkan dijodohkan. Jadi kenapa kita tidak mencobanya dulu? Aku janji jika suatu saat kamu menemukan wanita yang kamu cintai, aku akan melepaskanmu. Ujar Sarah memberi saran. Rico nampak berpikir sejenak. Baiklah. Sahutnya menyetujui. Rico yang mengingat bagaimana awal hubungannya dengan Sarah dimulai, nampak menghela napas panjangnya. Ia tidak mengira akan menjadi serumit ini. Maafkan, aku. Ucapnya seraya mengusap lembut punggung Sarah yang sedang terisak dalam pelukannya. Di saat bersamaan dengan itu, Olive nampak masuk ke dalam ruangannya, setelah terlebih dahulu mengetuk pintunya. Olive. Rico langsung terkejut saat melihat gadis itu. Maaf Pak, saya hanya ingin mengingatkan kalau 15 menit lagi meeting akan dimulai. Ucap Olive menatap atasannya tersebut. Kalau begitu saya permisi. Imbuhnya lagi kemudian ia berlalu keluar dari ruangan tersebut. Maafkan aku. Rico nampak bersalah karena membiarkan Olive melihatnya berpelukan dengan Sarah. Sementara itu Olive yang baru keluar dari ruangan Rico, langsung berlalu ke toilet. Kenapa sakit sekali melihat mereka seperti itu? Gumamnya, nampak butiran kristal mengalir membasahi pipinya. Aku mohon Rick, beri aku satu kesempatan, aku yakin bisa membuatmu mencintaiku. Lagi pula wanita yang kamu cintai seperti apa? Apa dia baik? Apa dia cantik? Mohon Sarah setelah Rico mengurai pelukannya. Sarah, ku mohon mengertilah. Tukas Rico. Aku tidak mau, jika kamu berani meninggalkanku. Akan kupastikan kamu akan segera menemukan mayatku. Ancam Sarah, setelah itu ia bergegas pergi meninggalkan ruangan Rico. Sarah kamu jangan gila. Teriak Rico, kemudian ia mengacak rambutnya dengan kasar saat melihat kepergiannya. Ia menyesal kenapa dulu menerima tawaran Sarah, kini ia merasa terjebak oleh wanita itu. Namun bagaimanapun juga ia sangat menyayangi sahabatnya tersebut. Seandainya ia tidak pernah bertemu dengan Olive dan mencintai gadis itu, mungkin ia akan berusaha mencintai Sarah.
Meski Sarah gadis yang manja dan sedikit angkuh, tapi sebenarnya wanita itu sangat baik. Mengingat Olive, Rico segera keluar dari ruangannya untuk mencari gadis itu. Olive, mengenai tadi. Maaf, Pak. Meeting segera dimulai, sebaiknya Bapak langsung ke ruang meeting sekarang karena sudah ditunggu di sana. Setelah Olive memotong pembicaraan seraya beranjak dari duduknya dengan membawa tumpukan berkas. Sedangkan Rico nampak menghela napasnya dengan kesal, namun ia harus bersikap profesional. Baiklah, sahutnya, kemudian berlalu pergi dan diikuti oleh Olive di belakangnya. Sesampainya di tempat meeting, nampak Demian sang ayah sudah berada di sana. Pria parubaya itu meski sudah menyatakan pensiun namun masih suka mengikuti meeting bulanan perusahaannya. Rico yang sedang duduk bersebelahan dengan Olive nampak memulai meetingnya pagi itu. Laki-laki itu selalu profesional jika menyangkut tentang pekerjaannya. Dan Olive yang melihat itu merasa bangga dengan pria itu. Di usianya yang masih muda, Rico sudah sangat sukses memimpin perusahaannya menggantikan sang ayah. Setelah memberikan presentasi pencapaian perusahaannya pada bulan ini, Rico kembali duduk di kursinya. Kemudian dia mengambil tangan Olive lalu menggenggamnya di bawah meja, sedangkan Olive yang merasakan tangannya digenggam oleh seseorang langsung terkejut. Kemudian ia menatap Rico dan pria itu balik menatapnya dengan senyuman lembutnya. Sedangkan Olive yang masih mengingat kejadian di dalam kantor Rico tadi, ia berusaha melepaskan tangannya namun laki-laki itu semakin mengeratkan genggamannya. Diamlah sayang, kalau tidak seluruh karyawan di sini akan mengetahui hubungan kita terutama Papa dan mungkin selanjutnya kita akan dinikahkan. Bisik Rico pelan yang langsung membuat Olive mendadak pucat. Sayang. Mendengar kata sayang dari Rico, hatinya langsung menghangat. Ia merasakan perutnya seperti penuh dengan kupu-kupu beterbangan. Astaga Olive, jangan bodoh. Bagaimanapun juga dia sudah mempunyai kekasih. Olive mengingatkan dirinya sendiri agar tidak terlalu larut ke dalam rayuan atasannya tersebut. Kemudian ia beralih menatap Demian yang sedang berbicara saat itu. Papa, aku sangat merindukanmu. Gumamnya menatap Demian. Ia sangat merindukan ayahnya itu, ingin sekali ia memeluknya namun ia tidak mempunyai keberanian. Setelah meeting selesai, Olive segera kembali ke meja kerjanya sendiri. Karena Rico masih sibuk berdiskusi dengan sang ayah di ruang meeting tersebut. Ikut saya. Perintah Rico kemudian, saat pria itu baru datang. Mau kemana, Pak? Bukankah sudah tidak ada meeting lagi? Tukas Olive. Saya lapar. Sahut Rico. Apa mau saya pesankan makanan? Tawar Olive. Saya ingin makan masakanmu di rumah. Sahut Rico. Tapi, Pak, saya tidak suka penolakan, Olive. Tukas Rico, kemudian berlalu pergi. Olive yang melihat itu mau tidak mau ia langsung mengikuti bosnya tersebut. Tolong buatkan saya makanan. Perintah Rico sesampainya di apartemennya. Tapi saya tidak bisa memasak, Pak. Tolak Olive beralasan. Belajarlah, karena mulai sekarang jika tidak banyak kerjaan di kantor saya akan makan siang di apartemen. Tegas Rico yang langsung membuat Olive melotot menatapnya. Pak, bukannya kita bisa pesan di luar dan pasti makanannya akan lebih enak. Bujuk Olive. Cepat masaklah, apapun itu pasti akan kumakan. Perintah Rico dengan kekeh. Pak, beneran saya tidak bisa memasak. Bujuk Olive lagi. Saya tidak suka dibantah, Olive. Tegas Rico. Beneran Pak, bagaimana kalau nanti keasinan atau kemanisan? Kekeh Olive. Olive. Rico mulai kesal. Bagaimana kalau saya panggilkan Nona Sarah saja biar memasak buat Bapak? Tawar Olive yang langsung membuat Rico hilang kesabaran. Laki-laki itu nampak berjalan mendekati Olive lalu tiba-tiba membungkam bibir gadis itu dengan bibirnya. Hanya sebuah kecupan namun berhasil membuat Olive terdiam sejenak sekaligus tercengang kaget. Apa yang Bapak lakukan? Protesnya setelah Rico menjauhkan bibirnya. Hanya ingin merasakan apa rasa manisnya masih sama. Sahut Rico dengan cuek, kemudian ia berlalu sembari mengulas senyumnya. Apa? Dikira aku cewek apaan? Gerutu Olive, kemudian ia langsung mengejar Rico yang hendak masuk ke dalam kamarnya. Pak, tunggu dulu. Anda tidak bisa memperlakukan saya dengan seenaknya sendiri, itu namanya pelek asteris Han. Teriaknya.
Saya lelah, saya ingin istirahat sebentar. Kalau kamu sudah selesai memasak, tolong bangunkan saya. Perintah Rico sembari melangkahkan kakinya menuju ranjangnya, lalu ia segera merebahkan tubuhnya di sana. Hah, apa dia bilang? Merasa diabaikan, Olive semakin kesal. Bapak dengar saya nggak sih? Bapak tidak bisa seenaknya menyentuh saya. Protesnya tak menyerah. Pak, jangan pura-pura tidur dong. Olive yang merasa kesal langsung menarik tangan pria itu agar segera bangun. Pak, bangun! Teriaknya lagi. Anda jangan tidur dulu sebelum. Imbuhnya lagi namun terjeda karena tiba-tiba Rico menarik tangan Olive hingga membuat gadis itu terjatuh menimpanya. Bapak apa-apaan sih? Protes Olive yang mencoba untuk bangun namun Rico justru memeluk pinggangnya dengan erat. Lepaskan saya. Mohon. Olive yang kini berada di atas tubuh Rico, ia langsung mengangkat wajahnya agar tidak bersentuhan dengan dada bidang bosnya tersebut. Kamu tahu akibatnya jika mengganggu saya? Tukas Rico menatap lekat Olive. Bu, bukan begitu, saya hanya ingin meminta pertanggungjawaban karena Anda selalu mencuri ciuman saya. Sahut Olive beralasan, napasnya naik turun beradu dengan napas bosnya itu. Tanggung jawab? Rico nampak menaikkan sebelah alisnya. Angguk Olive dengan polos. Baiklah, jadi kapan kita akan menikah? Tukas Rico yang langsung membuat Olive melotot menatapnya. Bu, bukan tanggung jawab seperti itu maksud saya. Balasnya kemudian. Lalu, Anda harus meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi dan sebagai ganti ruginya Anda harus melepaskan saya dan membiarkan saya kembali ke Jerman. Sahut Olive yang langsung membuat Rico mengeraskan rahangnya. Apa kamu lupa, jika kamu sudah menandatangani kontrak kerja selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan? Tegas Rico. Tapi kan saya bekerja untuk Pak Dean, Pak. Sanggah Olive. CK, omong kosong. Rico langsung membalikkan tubuh Olive hingga kini wanita itu berada di bawahnya. Meski kamu bekerja untuk Kak Dean, tapi yang membuat peraturan di perusahaan ini adalah saya. Tegas Rico. Dan cepat buatkan saya makanan, sebelum kamu yang saya makan. Rico nampak tersenyum menyeringai menatap Olive, kemudian ia berguling ke sisi gadis itu. Olive yang merasa bebas segera bangun lalu berlari keluar dari kamar tersebut. Mengerikan sekali. Gumamnya seraya berlari menuju dapur. Beberapa saat kemudian Olive yang telah selesai memasak nampak ragu-ragu masuk ke dalam kamar Rico. Ia takut kejadian tadi akan terulang kembali. Sepertinya untuk saat ini ia harus bersabar sampai Dean kembali. Sesampainya di dalam kamar Rico, ia tak menemukan keberadaan pria itu di ranjangnya. Di mana dia? Gumamnya seraya mengedarkan pandangannya ke setiap sudut kamar yang lumayan luas itu. Kemudian ia segera merapikan kasur yang terlihat berantakan karena bekas bosnya tidur tadi. Apa Nona Sarah juga sering tidur di sini? Ucapnya kemudian. Olive langsung berjingkat kaget saat mendengar deheman Rico. Makan siangnya sudah siap, Pak. Ucapnya seraya menatap Rico yang baru keluar dari kamar mandi. Laki-laki itu terlihat segar setelah membersihkan dirinya dan berganti pakaian santai, kaos polo serta celana boxer. Setelah itu Olive bergegas keluar dari kamar tersebut, sebelum sesuatu yang tidak ia inginkan akan terjadi. Bapak tidak kembali ke kantor? Tanyanya saat Rico baru bergabung di meja makan, kemudian ia mengambilkan sedikit nasi dan lauk di atas piringnya. Tidak. Sahut Rico di tengah mengunyah makanannya. Kalau begitu setelah makan siang saya akan kembali ke kantor. Tukas Olive, ia takut hilaf jika terlalu lama bersama atasannya itu. Siapa yang mengizinkanmu kembali ke kantor? Tanya Rico dengan mengangkat wajahnya menatap Olive. Tapi pekerjaan saya di kantor masih menumpuk, Pak. Sahut Olive. Pak Jeff akan menyuruh sopir membawanya kemari. Tegas Rico. Tapi Pak, saya tidak suka dibantah. Sela Rico menatap tajam Olive. Baiklah. Akhirnya Olive hanya bisa pasrah. Menyebalkan. Imbuhnya dalam hati. Selanjutnya mereka terlihat makan dalam diam, Olive yang masih kesal nampak enggan berbicara. Sementara itu Rico sesekali mencuri pandang sembari mengulas senyum penuh kemenangan, karena sudah berhasil mengurung gadis itu di dalam apartemennya. Ya, halo. Sarah. Baiklah aku akan segera ke sana.
Ucap Rico saat baru menjawab telepon dari seseorang. Kemudian ia bergegas bangkit dari duduknya, bahkan makanannya pun baru setengahnya yang habis. Aku harus pergi sekarang, kamu jangan kemana-mana, tunggu aku di sini. Perintahnya kemudian pada Olive, setelah itu ia berlalu pergi meninggalkan apartemennya tersebut. Olive yang melihat kepergiannya hanya bisa tersenyum miris, meski hampir sepanjang waktu ia bersama dengan Rico tapi pria itu tetap milik wanita lain. Sementara itu Rico yang baru sampai di rumahnya langsung disambut oleh kedua orang tuanya dengan wajah geram. "Di mana Sarah?" tanya Rico dengan khawatir. "Apa kamu peduli dengannya?" Ariana bukannya menjawab tapi justru bertanya balik pada putranya tersebut. "Tentu saja aku peduli padanya, Mom," sahut Rico. "Kalau peduli, kenapa kamu mematahkan perasaannya dan tiba-tiba ingin mengakhiri pertunangan kalian?" tegur Ariana dengan kesal. "Jadi dia sudah mengadu pada Mommy?" ucap Rico yang langsung mendapatkan tamparan dari ibunya tersebut. Pipi Rico langsung memerah, namun ia hanya bisa terdiam. "Kalau kamu memang tidak mencintai Sarah, lalu kenapa kamu mengajaknya bertunangan?" Kali ini Damian yang berbicara. "Karena aku tidak ingin dijodohkan dengan wanita pilihan Mommy, Dad. Lagi pula waktu itu Sarah yang memberikan ide itu," sahut Rico. "Dan kamu menyetujuinya?" "Nak, wanita itu makhluk yang sangat berperasaan. Sarah mau menolongmu karena dia sangat mencintaimu, pokoknya Mommy tidak setuju jika kalian berpisah. Perasaan wanita bukan untuk mainan, jika kamu tidak mencintainya mulai sekarang kamu harus bisa belajar mencintainya," kekeh Ariana. "Tapi Mom, aku sudah mencintai wanita lain," protes Rico. "Apa dia sebaik Sarah? Tapi kurasa wanita baik-baik tidak akan merebut milik orang lain, Nak," tukas Ariana. "Tapi Mom, Momimu benar, Rick," potong Damian menatap putranya tersebut. "Mom," Rico nampak mengiba pada ibunya tersebut. "Mommy kecewa padamu Rick, Mommy menginginkanmu menikah muda agar kamu tidak berbuat maksiat di luar sana tapi ternyata kamu justru membohongi Mommy." Ariana nampak kecewa. Wanita parubaya itu sudah berusaha keras agar putranya itu tidak seperti ayahnya, namun sepertinya takdir berkata lain. Mendengar perkataan ibunya, Rico hanya bisa terdiam. Ia tidak bisa melihat ibunya itu menangis. "Maafkan aku, Mom." Rico langsung memeluk ibunya tersebut. Di sisi lain, Olive yang masih berada di apartemennya Rico nampak jengah menunggu laki-laki itu. Hingga pukul 9 malam Rico belum juga kembali dan pada akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Namun baru beberapa langkah ia menyusuri jalan, tiba-tiba seseorang memeluknya dari belakang. "Pak," ucapnya, ia tahu pria itu adalah Rico karena ia sangat hafal dengan aroma parfumnya. "Menikahlah denganku," ucap Rico dengan lirih. "Apa?" Olive nampak terkejut.